81. Siang hari itu matahari terlihat sangat cerah, membuat manusia-manusia yang tengah beraktivitas tidak terganggu dan tidak takut akan turun hujan. Semua berjalan dengan lancar kecuali seseorang yang satu ini. Di saat orang-orang tengah sibuk dengan pekerjaannya, pria yang satu ini justru disibukkan dengan aktivitas yang bukan seharusnya menjadi tugasnya. Entah mimpi apa ia semalam hingga harus bernasib mengenaskan sekarang. Yuj, berat sekali. Kenapa aku menggendong dia? Hah, hah, hah. Deru nafas Freddy terdengar cepat. Pria itu sedang berkeluh dengan nasib yang dialaminya hari ini. Pria berjas tersebut nampak menggendong tubuh besar Dolwin hendak memasuki rumah si pembuat sial. Saat di kantor tadi, Freddy malah tertidur karena kebosanan menunggu Dolwin yang masih terpejam atau memang pingsan. Saking lamanya ketika ia bangun, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang dan lebih parahnya lagi acara sudah selesai dan tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Mereka semua meninggalkan Freddy dan Dolwin, tidak ada yang membangunkan Freddy untuk memberitahu jika acara sudah selesai. Dan karena itu Freddy terpaksa harus mengantar Dolwin yang masih dalam keadaan lemah dengan menggendong lelaki ini sampai ke rumah. Freddy merutuki tindakannya. Kenapa ia tidak meninggalkan Dolwin saja tadi? Kenapa ia harus berbaik hati mengantarkan pria pembawa nasib buruk itu sampai rela mengorbankan punggungnya untuk dinaiki si lelaki? Arg! Sial! Setibanya di depan pintu, Freddy buru-buru menekan bel berkali-kali saking tak sabarnya. Lagi-lagi Freddy memperbaiki posisi Dolwin yang terus merosot ke bawah, namun Dolwin seperti tidak terganggu sedikitpun. Ceklek! Pintu pun terbuka menampakkan Divanka di balik pintu besar tersebut. Divanka tampak terkejut melihat keberadaan Freddy yang menggendong tubuh suaminya. Freddy, ada apa ini? Mas Dolwin kau kenapa? Tanya Divanka bertubi-tubi dengan raut wajah panik. Akan aku jelaskan di dalam. Tolong, beritahu di mana aku harus menempatkan suamimu. Aku sudah tidak kuat. Hah, iya, ayo bawa dia ke kamar. Mereka pun masuk ke dalam rumah Dolwin. Freddy membawa Dolwin menuju kamar yang berada di lantai atas. Dan yang paling menyebalkan lagi, Freddy harus menaiki satu persatu anak tangga, membuat bebannya terasa jauh lebih berat. Hais, tangga sialan, umpat Freddy. Dengan penuh perjuangan akhirnya Freddy pun sampai di dalam kamar berukuran fantastis, direbahkannya tubuh Dolwin hingga sedikit memantul. Freddy langsung merenggangkan otot-otot yang terasa nyeri, seluruh badannya pegal karena terlalu lama menggendong pria tersebut. Divanka membenarkan posisi tidur suaminya. Ia sangat terkejut sekaligus cemas melihat Dolwin dengan kondisi lemah seperti ini. Divanka menempelkan punggung tangannya di kening sang suami yang terasa hangat. Kau demam mas, gumam Divanka. Pandangan Divanka beralih pada Freddy yang berdiri tak jauh dari sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa suamiku pingsan tadi? Tanyanya khawatir. Dia pingsan dari pagi. Dokter juga sudah memeriksanya dan katanya kondisi dia sedang tidak sehat. Aku menunggunya sampai ketiduran di sana, jelas Freddy memberitahu. Benarkah? Ya, dan lagi. Akhir-akhir tingkah suaminya sungguh aneh. Tadi saja dia menyuruhku duduk untuk menemaninya beristirahat. Sekarang aku mulai merasa takut dengan dia, ungkap Freddy merinding. Divanka mencerna kata-kata Freddy barusan. Sepertinya lelaki itu tidak tahu apa yang sedang Dolwin alami saat ini. Sebenarnya dia bertingkah aneh, karena aku tengah hamil dan dia mengalami kehamilan simpatik, jelas Divanka. Freddy melotot tak percaya, bola matanya langsung tertuju pada perut Divanka. Hah? Kau hamil? Freddy terlonjak kaget. Ish, pantas saja tingkah Dolwin sungguh menyebalkan. Iya, jadi, jangan salah paham jika tingkahnya sedikit tidak masuk akal, lirih Divanka. Freddy menghembuskan nafas panjang. Di satu sisi ia bersyukur karena pikiran-pikiran buruk tentang Dolwin tidaklah benar. Jika saja Freddy tidak mengetahui Dolwin tengah mengalami kehamilan simpatik, mungkin ia akan menganggap Dolwin penyuka sesama jenis. Jadi suamimu masih normal kan? Tanya Freddy meyakinkan. Divanka diam sejenak kemudian mengangguk mengiyakan pertanyaan Freddy. Hah, baiklah jika memang seperti itu, aku sudah membawanya pulang, dia hanya butuh istirahat. Aku akan pergi sekarang. Iya, terima kasih banyak Freddy, maaf telah merepotkanmu. Ya, tidak masalah. Freddy pun berjalan hendak keluar, tangannya sudah memegang gagang pintu tapi lagi-lagi suara Dolwin membuat langkahnya terhenti.
Freddy, lirih Dolwin. Mata Dolwin sedikit terbuka, memaksa menatap pria yang baru saja mengantarkannya pulang. Freddy menoleh dan melihat Dolwin yang tengah menatapnya. Begitu juga Divanka yang ikut menatap Dolwin. Mas, kau sudah sadar? Divanka langsung mendekat ke arah sang suami. Iya sayang, jawab Dolwin lemah. Bagaimana kondisimu mas? Apa yang sakit? Dolwin menggeleng lesu sembari tersenyum kecil. Hanya lemas saja, tenanglah. Aku sudah merasa lebih baik. Pandangan Dolwin kembali tertuju ke arah Freddy. Freddy yang melihat itu langsung berkata, kenapa? Kau ingin berterima kasih padaku? Ya, aku tahu, lain kali jangan merepotkan orang lain. Sergah Freddy. Bukan itu, ujar Dolwin, membuat Freddy mengerutkan dahinya. Lalu, apa merek sampomu? Zong, apa katanya tadi? Dolwin memanggilnya untuk menanyakan merek sampo. Bukan untuk berterima kasih. Seketika Freddy memeluk dinding tembok dan memukul-mukul bangunan datar tersebut beberapa kali, barulah ia berbalik dan menatap tajam ke arah Dolwin. Jadi selama ini kau menyukai aroma sampoku. Kau ingin berdekatan denganku karena ingin mencium aroma sampoku, begitu? Ucap Freddy dengan amarah yang menggebu-gebu. Jawab Dolwin. Gigi-gigi Freddy merapat sambil bergesekan, menutupi lelaki yang telah membuatnya kesulitan hari ini. Kenapa kau tidak bilang padaku? Jika kau bilang akan aku berikan, tidak perlu sampai menunggumu hingga aku meninggalkan acara meeting penting hari ini dan membuatku takut akan kelakuan konyolmu itu, sentak Freddy bertubi-tubi. Kenapa kau menyalahkanku? Aku juga tidak tahu kenapa aku menyukai aroma sampomu. Aku kan hanya sedang ngidam, salahkan saja bayinya. Tutur Dolwin yang semakin membuat Freddy menggertak kesal. Sekarang katakan saja apa merek sampomu, suruh Dolwin. Kau tidak akan menemukannya karena sampo yang aku pakai diproduksi dari Eropa, jawab Freddy dengan angkuhnya. Kalau begitu berikan sampo yang ada di rumahmu, kau pasti memiliki banyak sampo seperti itu. Freddy melongo tak percaya, sesuka itukah Dolwin pada aroma samponya. Ngidam macam apa ini? Gumam Freddy dalam hati. Dasar menyusahkan. Kenapa jadi aku yang repot sih? Kalian yang sedang berbahagia tapi aku yang mendapat getahnya. Bersambung 82. Selepas dari rumah Dolwin, Freddy melajukan mobilnya keluar dari pekarangan rumah mewah tersebut. Antara kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa, Freddy dengan terpaksa mengiyakan permintaan Dolwin untuk membawakan sampo miliknya nanti. Lagi pula bisa-bisa Dolwin mengidam aroma sampo yang ia pakai. Biasanya orang akan mengidam makanan seperti yang sering Freddy lihat di film-film. Jika tidak melihat Divanka, mungkin saja Freddy sudah membiarkan Dolwin mencari sendiri merek sampo yang ia pakai. Permohonan Divanka yang meminta Freddy menuruti keinginan Dolwin membuat lelaki itu tidak bisa menolak. Kehamilan Divanka membuat Freddy merasa kasihan dan akhirnya menuruti keinginan sepasang suami istri tersebut. Di rumah Dolwin yang sedang sakit kini berbaring sambil memeluk tubuh istrinya. Divanka mengelus lembut rambut Dolwin membuat suaminya merasa nyaman dengan sentuhannya. Dolwin memeluk Divanka layaknya anak kecil. Pelukan Divanka menghangatkan tubuhnya. Dolwin memejamkan mata walau sebenarnya ia tidak sedang tidur, tapi Dolwin mencoba menghilangkan rasa pusingnya. Mas, seru Divanka. Dolwin bergumam. Kenapa kau sangat menyukai aroma rambut Freddy? Tanya Divanka penasaran. Entahlah. Coba tanyakan pada bayinya kenapa membuat papahnya ini begitu menyukai harum rambut pria tadi, ujar Dolwin mengalihkan pertanyaan Divanka. Tangan Dolwin mengusap pelan perut sang istri yang masih rata. Wajar saja usia kandungan Divanka masih 4 minggu, belum terbentuknya sempurna. Tapi aku bersyukur, setidaknya bukan dirimu yang mengidam. Bahaya jika sampai kau yang menyukai aroma rambut Freddy, cubit Dolwin kesal membayangkan hal tersebut. Divanka terkekeh lucu, memang benar bahaya jika sampai ia yang mengidam. Bisa saja Freddy kembali terbawa perasaan akan tingkah lakunya. Besok aku ada pertemuan lagi dengan Ana. Kami harus membahas lagi kasus tentang Kelvin, tutur Divanka memperingatkan. Kau masih ingin melanjutkan kasus itu? Tapi aku takut kau kecapean dan malah stres memikirkannya. Sudahlah, jangan dilanjutkan saja, tawar Dolwin. Ia tidak mau sampai masalah ini membuat Divanka sakit dan berakibat buruk terhadap kandungannya. Tidak bisa mas, aku harus tetap melanjutkan kasus ini. Mas tenaga saja. Kami membahasnya di rumah kok tidak di kafe seperti kemarin, jadi aku tidak akan kecapean, kata Divanka dengan yakin.
Tak ada jawaban dari Dolwin, ia seperti tengah memikirkan sesuatu. Bukankah Anna adalah kekasih Freddy? Iya benar, apa besok Freddy akan datang juga ke sini? Tanyanya. Ivanka mengernyit heran, kenapa suaminya ini malah menanyakan Freddy. Aku tidak tahu, memangnya kenapa? Sayang bisakah kau telepon pengacaramu itu dan suruh dia untuk mengajak kekasihnya ke sini besok, pinta Dolwin. Tapi untuk apa, Mas? Tentu untuk menagih barang yang aku minta, dia kan sudah berjanji mau memberikan sampulnya untukku. Ivanka membelalakan matanya sedikit, ternyata Dolwin masih saja membahas masalah sampo yang menjadi salah satu barang yang ia inginkan. Ada-ada saja, ya baiklah, nanti aku telepon Anna untuk mengajak Freddy kemari untuk membawa sampo yang kau minta. Seketika senyum pun terbit di bibir Dolwin. Terima kasih sayang, ucap Dolwin senang. Sore hari Freddy yang baru pulang dari kantornya langsung menuju ke apartemen Anna, tetapi sampai malam pukul 7 wanita yang dicari sama sekali belum muncul juga. Freddy masih setia berdiri di pintu apartemen Anna berharap kekasihnya segera datang. Jam terus berdetak hingga menunjukkan pukul 8 malam, Freddy mendesah berat mengetahui Anna belum juga pulang ke apartemen, nomor ponselnya pun tidak aktif sedari tadi. Mungkin Anna sedang sibuk hari ini, lebih baik ia pulang saja ke rumah. Ya mungkin malam ini ia tidak bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Freddy pun berlalu dari sana dan menekan tombol lift. Dan saat lift itu terbuka, Freddy berpapasan dengan Anna yang berada di dalam lift tersebut. Badan Freddy menegak kembali dengan mata yang berbinar-binar, tak bisa membohongi jika Freddy benar-benar senang melihat Anna di sana. Anna, kau sudah pulang, ucap Freddy gembira. Freddy, kau di sini, ujar Anna balik bertanya saat ia sudah keluar dari lift. Iya, aku menunggu tadi. Benarkah? Sudah berapa lama? Hampir 2 jam. Tapi tidak apa-apa, aku senang kau sudah pulang. Anna memandang tak enak hati pada Freddy, ia tidak tahu kekasihnya akan berkunjung malam ini. Jika ia tahu pasti Anna akan pulang lebih cepat. Maafkan aku Freddy, tadi ponselku juga mati. Maaf telah membuatmu menunggu lama, sesalnya. Buru-buru Freddy menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Lebih baik kita masuk ya, aku ingin segera duduk, ucap Freddy cengegesan. Oh tentu, ayo kita masuk. Mereka pun memasuki kamar apartemen Anna. Freddy langsung merebahkan bokongnya di atas sofa empuk. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju dulu, perintahnya pada Freddy. Freddy hanya mengangguk sebagai tanggapan, tapi matanya terus melihat ke arah Anna yang sudah memasuki kamar tidur wanita itu. Freddy terus memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam kamar, wanita cantik tersebut membuka seluruh pakaian kerjanya dan berjalan ke arah lemari untuk mengambil baju salin. Karena sudah malam dan ada Freddy, Anna memutuskan untuk tidak mandi sebab memang tidak baik jika mandi di jam-jam seperti ini. Ketika ia tengah fokus mencari pakaian untuk dipakai, tiba-tiba saja tangan seseorang memeluk tubuh Anna yang hanya memakai baju dalam. Anna terlonjak kaget, ia pun menoleh dan mendapati keberadaan kekasihnya. Anna memberontak berusaha melepaskan tangan Freddy yang melilit di pinggangnya. Freddy, lepaskan dulu. Aku mau. Belum sempat Anna meneruskan perkataannya, Freddy sudah memotong kata-kata yang akan terlontar dari bibir Anna. Aku juga mau, seru Freddy. Saat itu juga Anna mematung, entah kenapa Anna merasa ada hawa-hawa yang tidak beres dengan perkataan ambigu yang Freddy ucapkan. Ia menelan saliva-nya kuat-kuat. Mau apa? Tanya Anna gugup. Mau ini, ujar Freddy dengan tangan yang meremas buah dada Anna. Freddy, Anna berteriak saking terkejut. Tubuhnya seolah disengat aliran listrik. Bolehkah aku melakukannya? Tanya Freddy yang sudah kembali meletakkan tangannya di posisi semula. Anna berpikir dengan keras, apakah ia harus menerima keinginan Freddy yang satu ini atau tidak? Jujur Anna juga ingin, tapi... Suasana menjadi henti sesaat. Freddy masih menunggu jawaban Anna. Namun Anna masih berpikir dengan keras. Anna, sahut Freddy. Ya, bolehkah? Tanyanya lagi. Anna membalikkan badannya guna menatap wajah Freddy. Ia harus membicarakan hal ini pada kekasihnya itu. Bukannya aku tidak mau Freddy, tapi... Bagaimana jika aku hamil kalau kita terus melakukannya? Pikir Anna. Hamil. Bersambung. 83. Hari ini adalah hari Minggu, semua orang sibuk berlibur saat weekend menikmati kebersamaan bersama sanak keluarga. Tapi tidak dengan Ivanka dan Dolwin.
Mereka kini justru tengah membahas kasus terkait Kelvin karena sebentar lagi akan diadakan sidang mediasi, maka penggugat dan pengacara itu harus mempersiapkan apa-apa saja yang akan disampaikan saat nanti di persidangan. Tak hanya Anna, Freddy pun ikut berada di sana untuk memberikan barang yang sedari kemarin Dolwin minta. Namun hingga kini Dolwin sama sekali belum menagih sampo tersebut pada Freddy. Melihat Freddy yang diam saja seperti tengah mempunyai masalah, Dolwin pun menjadi tidak enak hati meminta barang itu pada si pemilik. Freddy duduk di samping Anna dengan pandangan kosong ke depan. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Freddy, tapi pria berkemeja hitam itu seperti sedang memiliki masalah yang besar. Tapi Anna, sepertinya aku tidak bisa datang ke persidangan. Suamiku tidak mengizinkan aku berpergian saat sedang hamil, ungkap Ivanka. Ah, tidak apa-apa Nona, saya mengerti. Serahkan saja semuanya pada saya pastikan Kelvin akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya, jawab Anna meyakinkan. Baiklah, terima kasih Anna, Tapi, bisakah kau tidak memanggilku Nona? Kata Ivanka pada perempuan cantik di depannya. Anna menatap Ivanka dengan pikiran yang bertanya-tanya. Ia pun akhirnya berkata, lalu, saya harus memanggil apa? Panggil saja Ivanka, jangan terlalu formal Anna. Aku ingin kita bersikap layaknya teman, tutur Ivanka ramah. Jujur saja ia merasa senang jika bercerita apapun pada Anna. Walaupun mereka membahas masalah Kelvin, tapi Anna benar-benar wanita yang cocok menjadi temannya. Ivanka sangat ingin berteman dengan pengacaranya ini, apalagi di negara ia tinggal sekarang Ivanka belum memiliki banyak teman. Anna membalas ucapan Ivanka tak kalah ramah. Jujur saja tadinya ia pikir Ivanka seperti orang-orang sosialita yang berpilih-pilih dalam hal berteman. Dan sekarang melihat Ivanka yang tidak seperti dugaannya membuat Anna terkesan. Baiklah, Ivanka, ucap Anna. Ivanka tersenyum senang mendengarnya. Jadi, sekarang kita berteman? Tanya Ivanka ragu. Anna mengangguk cepat membenarkan pertanyaan Ivanka. Ya, kita berteman. Kedua wanita tersebut sama-sama tertawa melihat tingkah kekanak-kanakan mereka, tetapi kedua lelaki yang berada di sana sama sekali tidak menghiraukan kedua wanitanya. Freddy sibuk dengan pikirannya, sedangkan Dolwin sibuk memikirkan cara bagaimana menagih sampo yang ia minta. Dolwin berdeham cukup keras, membuat Ivanka dan Anna menoleh pada lelaki tersebut. Lamunan Freddy pun terbuyarkan oleh deheman Dolwin. Kedua pria tersebut sama-sama saling menatap. Aku hanya ingin menanyakan perihal barang yang aku minta. Apa kau membawanya? Tanya Dolwin pada Freddy. Seketika Freddy ingat akan tujuannya ke sini. Iya, sebentar aku bawa dulu di mobil. Freddy pun bangkit dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Aku juga mau keluar sebentar, kalian berbincang-bincang saja dulu. Dolwin berdiri dan melangkah keluar mengikuti Freddy. Ketika sudah di luar rumah, Dolwin berjalan mendekati Freddy yang baru saja akan membuka pintu mobilnya. Ada apa denganmu? Seru Dolwin tiba-tiba. Gerakan Freddy terhenti saat itu juga. Ia berbalik dan melihat Dolwin yang berdiri di belakangnya. Freddy mengernyit bingung. Memangnya aku kenapa? Dolwin menghela nafas sebelum ia berbicara. Sepertinya kau sedang ada masalah, ekspresimu terlihat sedang tidak baik-baik saja, ungkap Dolwin penasaran. Mendengar itu mata Freddy berubah sendu, ia menyandarkan tubuhnya di badan mobil seperti orang putus asa. Sebelumnya aku tidak pernah bercerita masalahku pada orang lain, tapi kali ini aku butuh saran dari orang yang sudah berpengalaman, ujar Freddy. Maksudmu? Heran Dolwin. Aku bingung bagaimana caranya menikahi seseorang, lirih Freddy. Menikah? Apa seseorang yang kau maksud adalah Anna? Freddy mengangguk. Kenapa bingung? Aku lihat kalian saling mencintai, lalu masalahnya di mana? Freddy memalingkan pandangannya ke arah lain, menatap burung-burung yang sedang berterbangan di udara. Dulu aku dan Anna dijodohkan karena orang tua kami, tapi aku memutuskan perjodohan itu karena ingin balas dendam pada Kelvin dengan menikahi Nadelia. Sekarang aku bingung harus bilang apa pada kedua orang tua Anna nanti. Pasti tidak akan mudah bagi mereka merelakan anaknya menikah dengan seorang duda, ucap Freddy bercerita. Dolwin bisa melihat kebingungan yang dialami Freddy. Ia tahu sebenarnya dari awal Freddy juga menjadi korban dari kebejatan yang Kelvin lakukan. Dan lagi, jika aku menikah, siapa yang akan menjadi wali untukku? Aku bahkan tidak punya keluarga, sambungnya. Dolwin tertegun. Ternyata beginilah kehidupan Freddy sesungguhnya. Banyak alasan kenapa Freddy menjadi seorang yang egois dan dingin.
Aku harus apa sekarang? Kalau saja kedua orang tuaku masih ada pasti mereka akan mendukung dan membantuku. Tapi sekarang aku sendiri. Aku tidak punya siapa-siapa. Freddy memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba kuat walau rasanya begitu sakit dan amat perih. Baru saja kebahagiaan itu muncul kini ia harus dibebani dengan permasalahan yang dulu ia lakukan. Ia sangat ingin menikahi Ana, sangat ingin. Tapi bisakah Ana menjadi istri dari seorang duda yang tak memiliki keluarga? Apa yang harus ia lakukan? Ada aku. Suara bariton yang masuk ke dalam indera pendengar Freddy membuat Diempo membuka matanya dan memandang ke arah Dolwin dengan terkejut. Apa maksudmu? Tanya Freddy berusaha meyakinkan kembali pendengarannya. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu berbicara pada orang tua Ana, meyakinkan keduanya jika kau pantas menjadi suami dari putri mereka. Dek, Freddy seolah tertampar dengan pernyataan Dolwin. Tubuhnya membeku disertai dengan tatapan tak percaya. Benarkah Dolwin mau membantunya? Apakah ia tidak salah dengar? Jika kau butuh wali, aku akan meminta kedua orang tuaku untuk menjadi walimu. Mereka pasti mau, kau tenang saja. Freddy masih terperangah dibuatnya, ia masih terkejut dengan perkataan Dolwin dan kali ini ia semakin terkejut mendengar ucapan kedua Dolwin. Dolwin yang menyadari jika Freddy kini tengah terkejut pun melanjutkan perkataannya. Jangan GR dulu. Aku begini bukan berarti aku peduli padamu. Hanya saja, aku ingin berbalas budi karena kau telah berbaik hati menolongku saat aku pingsan kemarin dan juga memberiku sampo milikmu, ujar Dolwin beralasan. Tetapi sayang, Freddy sama sekali tidak mendengarkan perkataan Dolwin yang satu ini, dirinya masih dibuat terharu pada Dolwin. Hei, kenapa kau diam saja? Mana sampo yang aku minta? Tagih Dolwin. Iya, akan aku ambilkan. Sebentar Freddy pun membuka pintu mobil dan mengambil sampo yang Dolwin pinta dengan penuh semangat. Bersambung 84. Dolwin dan Freddy kembali masuk ke dalam rumah. Dolwin yang sudah mendapatkan sampo milik Freddy tak henti-hentinya menghirup aroma dari botol berwarna kuning keemasan tersebut. Aroma sampo ini memang berbeda. Wajar saja sampo milik Freddy sangatlah mahal, dari penampilannya saja sudah berdesain mewah dan elegan. Pasti isinya pun tak kalah bagus. Mereka masuk ke dalam dan mendapati kedua wanita cantik sedang berada di dapur sekaligus ruang makan. Divanka terlihat sedang memasak di meja dapur sedangkan Ana sedang menata piring di meja makan. Dolwin langsung mendekat ke arah sang istri dan memeluk tubuh Divanka dari samping, membuat pemilik tubuh itu terlonjak kaget. Sayang, coba cium aroma sampo ini, sangat harum bukan? Pinta Dolwin menyodorkan botol tersebut untuk Divanka hirup. Divanka mencium aroma pencuci rambut itu, wanginya memang sangat menyegarkan. Tapi ia lebih suka aroma sampo miliknya sendiri. Iya, ini sangat harum, ujar Divanka. Dolwin kembali menutup botol itu dan berfokus pada kegiatan istrinya. Kau memasak sebanyak ini untuk siapa sayang? Tanya Dolwin. Tentu saja untuk Ana dan Freddy. Aku menawarkan mereka untuk makan siang di sini. Tidak apa-apa kan mas? Ucap Divanka sambil mengiris-iris bahan makanan. Terserah kau saja. Dolwin semakin memeluk Divanka dengan erat. Mereka seolah lupa bahwa ada dua manusia yang juga berada di ruang yang sama. Divanka terlihat seksi saat sedang memasak seperti sekarang. Ditambah tubuh Divanka yang agak berisi karena faktor kehamilan membuat lekukan tubuh wanita yang berada di pelukannya ini semakin terbentuk. Dolwin mulai mencium-cium pipi Divanka sembari mengendus-endus ke area leher jenjang sang istri. Divanka menggeliat geli, ia jadi tidak fokus pada kegiatannya. Muah, mas, hentikan. Hahaha, kau sangat seksi sayang, bisik Dolwin sambil menggigit kecil telinga Divanka. Au, mas hentikan. Hahaha, tawanya saat Dolwin kembali menjilat leher jenjang Divanka. Namun Dolwin seperti sengaja melakukan hal tersebut pada Divanka, karena merasa tak kuat dengan kelakuan sang suami. Akhirnya Divanka pun menoleh dan mencium bibir Dolwin agar lelaki itu berhenti menelusuri wajahnya. Pasangan suami-suami tersebut saling menyatukan bibirnya dan sesekali menggigit bibir bawah dan membuat yang satunya berdesis kesakitan. Namun mereka berdua justru tertawa dibuatnya. Ana dan Freddy yang sedang duduk di meja makan seketika melotot melihat kegiatan manusia berbeda jenis kelamin di depannya. Apakah Dolwin dan Divanka lupa keberadaan mereka? Ataukah memang beginilah kelakuan keduanya menunjukkan kemesraan di hadapan orang-orang?
Situasi tersebut membuat Anna dan Freddy menjadi canggung satu sama lain. Mereka malah merasa malu melihat adegan intim itu. Anna menundukkan kepala sedangkan Freddy membuang pandangannya ke arah lain. Ada perasaan iri melihat kemesraan Dolwin dan Divanka. Bisakah mereka seperti pasangan tersebut? Percintaan Dolwin dan Divanka juga berawal dari perjodohan. Mungkin saja jika dulu perjodohan Anna dan Freddy masih berlanjut, bisa saja mereka sudah sebahagia Dolwin serta Divanka. Sudah mas, ada orang di sini, bisik Divanka saat pangutan mereka terlepas. Wajah cantik Divanka memerah karena malu telah melupakan keberadaan Freddy dan juga Anna. Dolwin hanya tersenyum sambil mengusap bibir Divanka yang sedikit basah, lalu berlalu dari sana dan duduk di meja makan. Wajah Dolwin terlihat datar seakan tidak terjadi apa-apa. Pria kekar itu tidak terlihat merasa malu ataupun merasa bersalah karena telah bermesraan di hadapan dua orang yang masalah percintaannya masih belum jelas. Sepertinya matamu bermasalah hingga tidak bisa melihat keberadaan kami di sini, ejek Freddy pada Dolwin. Namun Dolwin tetap terlihat acuh. Anggap saja tadi itu pembelajaran untukmu ke depannya, balas Dolwin membuat Freddy diam dan mengumpat dalam hati. Sore harinya Divanka dan Dolwin baru saja menyelesaikan kegiatan mereka di kamar mandi. Eits, bukan kegiatan panas seperti yang ada dipikirkan kalian. Mereka berdua baru saja selesai mandi dengan berkeramas menggunakan sampo yang diberikan Freddy. Dolwin memaksa Divanka menggunakan sampo tersebut dengan modus agar mereka bisa mandi bersama, padahal sebelumnya Divanka sudah membersihkan diri terlebih dahulu. Berbagai alasan Dolwin ajukan hingga membuat Divanka akhirnya menuruti keinginan Dolwin. Setelah selesai menggunakan pakaian dan merapikan diri, Dolwin langsung merebahkan dirinya di atas kasur diikuti Divanka yang baru saja menyisir rambut panjangnya. Divanka menyembunyikan wajah cantik tersebut di dada bidang Dolwin, membiarkan sang suami mencium aroma rambutnya. Rambutmu sangat wangi sayang, sepertinya sampo Freddy cocok dipakai di rambutmu, ujar Dolwin menghirup rambut Divanka. Sepertinya begitu, tapi aku tidak boleh sering menggunakan sampo tadi. Sampo itu kan khusus untuk laki-laki, balasnya. Ya baiklah. Suasana hening kembali. Sampai di mana Divanka mengingat suatu keanehan yang terjadi akhir-akhir ini. Oh ya mas, tadi aku lihat hubunganmu dan Freddy sudah mulai membaik. Bukankah tadi kalian juga mengobrol di luar rumah? Tanya Divanka. Entahlah, sebenarnya aku merasa kasihan dengan lelaki itu, jawab Dolwin. Divanka mengerutkan alisnya bingung, ia mendongak sedikit untuk melihat wajah sang suami. Kenapa? Dolwin pun menceritakan kisah Freddy pada Divanka. Dari mulai Freddy yang sudah tidak memiliki keluarga sampai kebingungan Freddy untuk menikahi Anna yang ternyata adalah mantan tunangan Freddy dulu. Aku tidak tahu kenapa di saat mendengar ceritanya aku malah spontan menawarinya bantuan, padahal sebelumnya tidak pernah terbesit di dalam benakku untuk ikut campur urusan lelaki itu, sambung Dolwin dengan pandangan menerawang. Divanka tersenyum haru, ia senang jika Dolwin berniat membantu orang. Apalagi tidak mudah membantu Freddy yang notabene adalah musuh Dolwin saat dulu memperebutkan cinta Divanka. Aku senang jika mas memang memiliki niat baik untuk membantu sesama. Aku mendukung apapun yang mas lakukan asalkan hal tersebut bersifat positif dan tidak merugikan orang lain, ungkap Divanka. Dolwin membalas ucapan istrinya dengan senyuman. Terima kasih sayang, aku banyak belajar kebaikan darimu juga. Benarkah? Tanya Divanka. Iya. Kau tidak pernah membenci siapapun, kau selalu memaafkan orang itu sebesar apapun kesalahannya. Sama seperti kau yang selalu memaafkan aku yang sering menyakitimu dulu, lirih Dolwin. Hatinya terasa tercubit ketika mengingat tingkah lakunya yang sering menyakiti hati Divanka. Karena di balik kesalahan seseorang pasti ada alasan tersendiri yang membuat seseorang tersebut melakukan tindakan seperti itu. Kita tidak boleh membenci siapapun, karena bisa saja orang yang kita benci itu justru orang yang menolong kita dari suatu masalah, ucap Divanka bijak. Dolwin berkaca-kaca mendengar penuturan dewasa yang terlontar dari mulut istrinya. Ia bersyukur bisa memiliki wanita sebaik Divanka. Baginya tidak ada wanita yang sekuat Divanka melebihi siapapun. Bersambung 85. 2 bulan kemudian pertemanan antara Divanka dan Anna semakin terlihat. Mereka sering bertemu, mau itu di rumah ataupun di luar rumah. Anna sering mengajak Divanka ke tempat hangout jika dirinya mempunyai waktu luang, begitupun sebaliknya.
Kasus Kelvin pun sudah berakhir, lelaki itu sudah divonis hukuman tambahan 10 tahun penjara apalagi Kelvin yang saat itu kabur dari penjara padahal statusnya masih menjadi tahanan membuat hukuman Kelvin semakin bertambah. Jujur saja Divanka merasa kasihan, namun mengingat Kelvin yang berniat membunuh Dolwin membuat Divanka harus tegas mengambil sikap. Satu persatu permasalahan terselesaikan, dan satu persatu pula permasalahan datang pada Anna. Hubungan percintaannya dengan Freddy masih menjadi lika-liku. Anna masih takut menjelaskan pada kedua orang tuanya terkait hubungannya dengan Freddy. Walaupun Anna dulu berbohong dengan mengatakan jika ialah yang memutuskan pertunangan mereka, namun bisa saja kebenaran itu terungkap dan menyulitkan mereka berdua. Meski orang tua Anna juga sudah tahu Freddy pernah menikah, tapi yang mereka tahu Freddy menikah karena mencintai mendiang istrinya setelah pertunangan Anna dan Freddy berakhir. Namun bagaimana jika ada yang membongkar rahasia sebenarnya jika Freddy menikahi Nadelia hanya untuk disakiti dan disiksa, pasti orang tua Anna pun tak akan merelakan putrinya pada lelaki semacam itu. Ini sangat menyusahkan. Berbagai rasa takut menghampiri otak wanita cantik tersebut. Anna menceritakan semua masalahnya pada Divanka. Ia ingin mengeluarkan unek-uneknya dengan sesama wanita. Ia tahu Divanka adalah pendengar yang baik. Ia nyaman bisa berteman dengan perempuan seperti Divanka. Jangan sedih Anna, aku dan suamiku akan membantu Freddy untuk membicarakan hal ini supaya Freddy bisa mendapat restu dari kedua orang tuamu, ucap Divanka mencoba menenangkan Anna. Kini mereka tengah berada di sebuah kafe. Anna menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan ibu hamil tersebut sekalian ia ingin bercerita tentang keluh kesahnya pada Divanka. Terima kasih kalian sudah mau membantu kami. Tapi aku mohon jika nanti kalian bertemu dengan kedua orang tuaku jangan bilang alasan sebenarnya jika Freddy lah yang memutuskan pertunangan kami. Aku tidak mau orang tuaku marah, biarlah mereka menganggap jika akulah orangnya, pinta Anna dengan memelas. Tapi Anna, bukankah lebih baik jika kita jujur dan mengatakan yang sebenarnya? Lagi pula itu semua sudah berlalu, kata Divanka. Tidak Divanka, aku tahu bagaimana sifat kedua orang tuaku. Meskipun semua sudah berlalu tapi pasti kedua orang tuaku akan sakit hati jika tahu dulu pertunangan putri dan anak sahabatnya batal disebabkan karena tindakan yang Freddy lakukan pada saat itu. Mereka juga pasti akan marah mengetahui jika selama ini aku berbohong, lirik Anna. Perempuan itu tetap dengan tekadnya. Sebisa mungkin ia menutupi sandiwara ini karena dirinya tidak mau sampai kedua orang tuanya marah pada Freddy. Divanka menghembuskan nafas berat, ia sangat mengerti posisi Anna. Ia tidak tahu mana yang seharusnya ia lakukan. Divanka tidak punya hak untuk mencampuri urusan pasangan kekasih tersebut. Jika ia ingin membantu maka ia pun harus mengikuti semua yang kedua orang itu katakan. Lagi pula meski orang tuaku tidak tahu kebenarannya itu tidak akan menjadi suatu masalah. Justru kalau orang tuaku tahu semua ini akan menjadi kacau. Lagipun ini hanya sekedar masalah alasan pertunangan kami batal dulu, bukan masalah yang besar yang harus diberitahu kebenarannya. Jadi aku mohon jangan beritahu orang tuaku nanti, pinta Anna. Kita lihat aja bagaimana baiknya, ujar Divanka dengan kebingungannya. Anna pun mengangguk pasrah, semoga saja semua berjalan dengan lancar ke depannya. Mereka kembali memakan hidangannya dengan tenang. Oh iya Divanka, apa bayimu sudah bisa dilihat jenis kelaminnya? Tanya Anna mengalihkan pembicaraan. Belum, mungkin 1 bulan lagi baru bisa dilihat jenis kelaminnya, jawab Divanka. Wah, aku tidak sabar menanti calon keponakanku. Pasti dia sangat lucu dan menggemaskan, sahut Anna dengan ekspresi gemasnya, membayangkan bagaimana lucunya anak Divanka nanti. Divanka hanya terkekeh melihat itu. Aku juga sudah tidak sabar ingin mengetahui jenis kelamin bayiku, menunggu 1 bulan rasanya sangat lama, keluh Divanka. Hahaha, memang seperti itu kalau kita sedang menunggu sesuatu. Sehari saja rasanya seperti seminggu apalagi 1 bulan, ucap Anna setuju. Mereka pun berbincang-bincang kembali mengenai semua hal. Sore harinya ketika Dolwin pulang dari kantor ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Akhir-akhir ini kondisinya makin parah dari sebelum-sebelumnya. Dolwin bukan hanya mual ketika pagi saja tetapi saat di kantor pun Dolwin sering mengalami mual dan muntah-muntah. Bahkan sekarang ia selalu memilih-milih dalam hal makanan. Jika makanan itu tidak sesuai dengan seleranya Dolwin akan memuntahkannya. Dolwin lebih memilih tidak makan daripada memakan makanan yang tidak enak di lidahnya. Itu membuat Divanka sedikit kerepotan. Makanan yang ia masak jarang disentuh oleh Dolwin.
Sikap Dolwin pun berubah-ubah dan lebih sering merajuk seperti anak kecil jika yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan pria tersebut. Tapi Ivanka memakluminya, Dolwin pasti kerepotan karena mengalami kehamilan simpatik ini. Sayang, aku tidak kuat, mual ini sangat menggangguku. Rengek Dolwin yang tengah memeluk Ivanka di atas ranjang. Sabar mas, ini kan demi anak kita, ucap Ivanka sambil mengusap-usap rambut Dolwin dengan lembut. Ivanka mengangkat lengan Dolwin dan meletakkannya di atas perutnya. Seolah mengingatkan jika kondisinya sekarang disebabkan oleh si jabang bayi yang ada di dalam perut Ivanka. Tapi ini sangat menyiksa. Bahkan aku tidak bisa melakukan hubungan badan, padahal aku tahu kau sedang sangat ingin melakukan itu, celetuk Dolwin. Ivanka seketika terperangah dibuatnya. Kata-kata Dolwin sama sekali tidak pernah terlintas di otak Ivanka. Kenapa Dolwin begitu percaya diri hingga berpikir ia sedang ingin bercinta? Hais, ada-ada saja. Sudah, jangan pikirkan itu, aku tidak apa-apa, balasnya. Maafkan aku. Aku janji nanti jika sakitku sudah membaik kita akan bercinta sampai pagi jika mau, seloroh Dolwin. Lagi-lagi Ivanka dibuat menganga oleh perkataan suaminya, sampai pagi katanya. 2 jam saja sudah membuat Ivanka lemas dengan gaya bercinta Dolwin yang terbilang sedikit kasar. Tapi mas, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri terlalu lama, ingat. Aku sedang hamil, kondisi bayinya masih sangat lemah, tutur Ivanka mengingatkan, padahal dirinya mencoba menghindar dari permintaan Dolwin. Oh iya, maaf, aku hanya sedikit sedih karena tidak bisa mengabulkan keinginanmu untuk bercinta, lanjut Dolwin. Mendengar itu Ivanka hanya bisa berkata dalam hati, ya, terserah kau sajalah mas. Bersambung.